Mobil yang sedang kita oprek ini, mobil Voxy, mau digarap full menggunakan speaker Alpine beserta prosesor Alpine dan juga satu buah player high-res yaitu UTS. Kabelan ini kita sudah susun sedemikian rupa, mulai dari input DSP ini ada di sini, lalu masuk ke bawah. Nah, semua disusun. Ini sudah direkayasa, ada coakan di sini, ada coakan di sini. Nanti kira-kira seperti ini. Hai Sobat Imaging, kalian sedang menonton channel YouTube Cas Audio yang membahas otomotif dan audio mobil. Nah, video kali ini saya mau membahas upgrade audio di mobil Voxy. Ini adalah mobil yang saya pakai untuk sehari-hari. Nah, ini di waktu yang mepet mau libur panjang tapi saya malah baru sempat. Tentu ada alasannya, yaitu akan dipergunakan nanti di bulan April, tepatnya akhir April akan dijadikan sebagai mobil demo Alpine Day. Buat teman-teman yang dulu pernah mengikuti acara Alpine Day dari Cas Audio, yaitu ulang tahun yang ke-24. Nah, besok bulan depan ini adalah yang ke-25. Mobil yang sedang kita oprek ini, mobil Voxy, mau digarap full menggunakan speaker Alpine beserta prosesor Alpine dan juga satu buah player high-res yaitu UTS. Sebetulnya ini waktunya terlalu mepet karena sedang sibuk ngurusin kerjaan buat mudik. Nah, sekaligus saya juga pengen mudik, jadi saya kepengen pulang bawa mobil dengan senyaman mungkin. Nih, kita mau berbagi tentang produk-produk yang akan dipakai. Di antaranya ini adalah satu buah prosesor, yaitu prosesor yang kolaborasi antara Sontem X Alpine atau Alpine X Sontem. Nah, ini prosesor sudah sering banget kita bahas, yaitu dengan DSP 8 channel, built-in power ampli juga 8 channel. Kita akan gunakan prosesor ini untuk mendrive speaker depan untuk 3-way, lalu nanti akan dikombinasikan dengan satu alat karaoke sekaligus untuk menghidupkan surround speaker. Nah, ini surround speakernya, pengerjaan berapa bulan lalu sudah pernah saya bahas. Kita bikin seperti ini yaitu dengan menggunakan panel asli. Nah, kita buat menjadi seperti ini. Dengan speakernya adalah merek Sontem. Nah, ini sebagai informasi simple, langsung aja saya kasih lihat yang akan dipergunakan. Ini adalah Alpine Status, yaitu satu buah speaker 3-way, kalau tipenya HDZ 653. Disebutnya Alpine Status. Dengan ukuran tweeter hampir 2 inci ya, lalu ada mid-range 3 inci dan ada mid-bass 6 inci. Nah, speaker ini sudah memiliki kualitas high-res audio. Jadi logonya tuh, bisa dikasih lihat, high-res audio. Speaker ini nanti akan dibuat dengan model housing aluminium CNC. Tentunya prosesnya nggak bisa cepat, tapi nanti akan saya perlihatkan bentuk housingnya seperti apa. Nah, sekarang yang sedang dibongkar-bongkar itu untuk letak DSP dan pemasangan monoblok di bawah bangku. Sambil kita mau kasih lihat kabel yang dipergunakan nih. Saya ajak ke depan dulu. Nah, ini kita sudah di bagian dalam ya. Mau ngasih lihat sedang dibongkar-bongkar karena ada pemasangan prosesor, monoblok dan juga penggantian head unit. Nah, konsep nanti untuk Alpine Day itu bukan mengandalkan head unit yang dipakai karena head unitnya Android, tetapi nanti dijadikan mobil demo dengan menggunakan full sistem Alpine, yaitu UTS. Sebuah player disebutnya yaitu streaming player. Nah, ini nih. Nanti di bagian bawah sini akan diletakkan satu buah prosesor Alpine ini, yaitu Sontem X Alpine. Nanti akan dipasangkan monoblok. Nah, sebelum kita ngebahas yang kelanjutannya, saya mau ceritain dulu nih. Pengkabelan ini kita sudah susun sedemikian rupa, mulai dari input DSP ini ada di sini, lalu masuk ke bawah. Nah, semua disusun, dibikin rata ya, dibikin rata seperti ini, diikat satu persatu. Tujuannya agar tidak nyangkut. Nah, ini juga ke sebelah kanan nanti tinggal dirapikan, lalu bablas akan ketemu di bagian atas tuh. Nah, ini kabelnya gede-gede ya. Nah, ini sedang dibuat, jadi berantakan juga, pilarnya dicopot, di custom. Ini kita lihat sebelah kiri juga. Nah, sekaligus ke bagian bawah. Coba Pit, saya mau kasih lihat jalur kabel. Ini sebelah kiri ada warna kuning kabel strum,
lalu yang putih adalah kabel speaker. Nah ini, jadi kabel speaker yang kita gunakan ini adalah mereknya Sernov ya. Ini kabel speaker ini buatan dari Rusia. Walaupun mungkin beberapa pabrik ada yang sudah di China, tapi kita bisa lihat tuh, masih ada tulisannya Made in Rusia. Jadi kabel-kabel yang kita pasang itu dibikin serapi mungkin karena ukuran kabelnya tergolong besar. Kalau dihitung ukuran AWG ini kalau nggak salah 12 AWG ya, jadi cukup besar. Ada 6 jalur untuk 3-way, yaitu ada 2 tweeter, lalu ada 2 mid-range, dan juga ada 2 mid-bass. Jalur ke depan aja 6. Nah, kalau nggak dibikin seperti itu, nanti akan mengganggu karpet. Jadi dinaikin mobil menjadi nggak enak ya, akan ngelembung. Tapi kalau rapi seperti ini, nanti insya Allah udah benar-benar nyaman untuk pemakaian mobilnya. Nah, selain tadi untuk soal anak panah ya, ada petunjuk kabel, itu memang ada aturannya ya. Jadi suka ada pertanyaan, ngaruh nggak soal pemasangan arah kabel yang seperti itu? Nah, ngaruh atau tidaknya, kita sekarang membahasnya adalah estetiknya. Jadi kalau bangun audio itu, dipikirin enak dilihat, walaupun nanti ketutup karpet, tetapi hati kita waktu ngebangun itu sudah ada di dalam perasaan. Jadi segala sesuatu yang didalemi, yang pakai perasaan, yang diperhatikan secara penuh, itu biasanya hasilnya akan berbeda. Nah, ini percaya nggak percaya nih. Saya memperhatikan beberapa orang petani yang di kampung ya. Kalau yang murni jiwanya bertani, berangkat pagi, pulangnya sesuai ya, nggak harus sore, pulangnya sesuai. Artinya tanaman mereka diperhatikan. Itu buahnya berbeda dengan orang yang seolah-olah bertani, tapi kerjaannya ya apa aja gitu loh. Ya bangunan, ya apa gitu, ya pertanian, tapi ujung-ujungnya tidak ada yang fokus. Nah, begitu juga membangun sistem audio ini saya sangat mendalami. Jadi kalau ngebangun satu sistem yang kepingin bagus, apalagi bicara kompetisi, itu biasanya sampai saya solder sendiri. Nah, cara nyoldernya itu berbeda ya. Jadi bukan hanya soal susunan kabel, bukan hanya arah sikring, itu juga ada petunjuknya, bukan hanya panjang baterai, karena itu bicara teknis. Tetapi waktu nyolder nih, saya biasanya setiap titik solder, misalkan RCA, kita custom. RCA kita panteng. Misalkan dengan 200 derajat atau berapa, kita soldernya semua bikin rata. Misalkan tes, hitung 1, 2, 3, 4, 5 detik lepas. Nah, nanti ganti kabel begitu lagi. Tes 1, 2, 3, 4, 5 kita lepas. Nah, itu percaya atau tidak ya, selain juga dibantu dengan timah yang baik, kabel yang baik, itu akan mempengaruhi keyakinan hati kita sebelum mendengar aja sudah semangat. Wah, ini tinggal setting. Nah, itu pasti berpengaruh. Oke, itu hanya sekitar cerita tentang kegiatan yang saya lakukan. Nah, untuk mobil ini akan menjadi sebuah pembahasan panjang karena nggak mungkin sehari 2 hari kelar, bisa berminggu-minggu, tapi targetnya sebelum libur lebaran saya pulang bawa mobil ini sudah dinikmati. Nanti bisa saya review hasilnya di perjalanan. Setuju nggak? Nah, itu Mas Bayu tuh yang di belakang tadi bilang, oh iya Mas, buruan Mas, saya pengen denger katanya. Sekaligus nanti saya mau bikin video tentang Android terbarunya dari Mirai Ultima. Saya belum pernah review di perjalanan. Apakah petanya nge-lag atau tidak, apakah bisa menemani buat karaoke dengan baik atau tidak. Pokoknya ditunggu aja. Saya sekarang mau bahas soal hosting dulu. Yuk, kita ke lantai 5 dulu. Nah, sekarang kita sudah di lantai 5 ya. Saya mau jelasin tentang hosting. Jadi hostingnya ini ada 2 hosting, satu untuk Twitter dengan ukuran 1 in lebih, dan ini untuk mid-range. Ini modelnya model bulat seperti setengah bola ya, bahannya dari aluminium, lalu di tengah ada nut. Sekarang ini sementara dilakban karena biar tidak baret-baret, tidak terkena dempul kemana-mana. Nah, setelah itu nanti akan di finishing, mungkin kita akan gunakan warna hitam ya. Kalau nggak hitam mungkin kombinasi juga, warna tembaga mungkin. Tapi lihat nantilah. Yang pasti ini adalah murni aluminium CNC, jadi bukan yang dicor. Nah, kalau yang dicor biasanya lebih tipis dan tidak terlalu rigid ya, tidak terlalu kokoh.
Harganya pastinya ya ini beda ya, agak sedikit lebih mahal. Nah ini housing yang akan kita pergunakan. Tujuannya agar memiliki suara yang stabil, yang lebih tenang, sehingga suara mid-range-nya itu benar-benar terdengar kokoh. Nah ini yang lagi kita kerjakan. Perkiraan dengan posisi pilar itu nanti jadi seperti ini. Ya, jadi kalau pilarnya besar ya, ini seperti ini. Nih kita lihat pilarnya seperti ini. Nanti ini tweeter akan dipasang di sini. Tuh. Jadi arahnya begini, kurang lebih. Baru nanti akan ditempelkan lagi di bawahnya ini satu lagi. Nah, ini agak susah ya, nggak apa-apa nih. Memperagakan soalnya. Nah, ini sudah direkayasa, ada coakan di sini, ada coakan di sini. Nanti kira-kira seperti ini tuh. Sedang direkayasa. Ini mengenai progres untuk mobil demo kita sekaligus sebagai mobil harian. Jadi pilarnya masih kita persiapkan, waktunya pastinya bisa 1 minggu lebih untuk pembuatan pilar sambil nyusun kabel-kabel tadi. Nanti akan saya ceritakan penambahan monoblok karena belum ditentukan mau merek apa. Nanti kelanjutannya sambil nunggu proses pemasangan pilar dan pengkabelan akan diceritakan tentang monobloknya. Saya belum tentukan mau tipe yang mana dan juga subwoofer yang akan digunakan. Yang pasti rencananya subwoofernya akan dibuat di bagian bagasi di sekitar ban serep ya, di atasnya maksudnya, di wilayah situ. Untuk membangun mobil demo sekaligus harian seperti ini, saya belum bisa kasih total global. Yang pasti untuk pengkabelannya bisa sampai 15 jutaan ya. Kabel speaker, kabel setrum, RCA dan juga sikring-sikring. Biasanya untuk sikring kita nggak menggunakan yang kelas terlalu murah, tetapi memang sikring yang dipakai untuk setara kompetisi. Karena kalau buat demo minimal kita harus meyakinkan ke pendengar atau pengunjung bahwa ideal suaranya. Jadi nggak sekedar bangun audio. Untuk prosesor Soundtime Special Tune Alpine itu saat ini dijual harga 16,5 juta dan speakernya HDZ 653 dijual dengan harga 24 jutaan ya, hampir 24 juta. Nah, ditambah lagi nanti subwoofer, monoblok, bahkan ada head unit Android, yaitu head unitnya seharga 12,5 juta. Satu lagi untuk UTS player atau streaming player, itu dijual harga 10,3 juta untuk harga saat ini. Nah, totalnya nanti, saya belum hitung total berapa pada saat pengetesan. Nah, kalau kalian penasaran dengan hasilnya di mobil Voxy yang akan kita review pada saat perjalanan mudik, seperti apakah? Tunggu aja di video selanjutnya. Terima kasih buat yang selalu support channel kami. Jangan bosan dukung terus dengan cara komen, like, subscribe, tekan tombol lonceng agar dapat notif di video berikutnya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Cas Audio Imaging Bro.